Oke, kita kerja fully dari jam 9 sampai jam 5. Di luar itu nggak boleh diganggu sama sekali. Ya tapi, are you happy in that situation? Maksudnya kayak kalau menurut aku sih ya, kita ngeliat orang Indonesia kebanyakan ya kita tuh nggak bisa fokus gitu dari jam 9 sampai jam 5 terus abis itu lepas kerjaan semua. Kayak that's just not possible in this day and age. We have to be kayak there for our job. Okay, Ya, I got your point. ketika Berarti dibutuhkan kayak ya, tapi kayak oke, kayak that doesn't mean that we couldn't find opportunities in those like short moments in life untuk mencari hal-hal yang memang kita ya gini, maksudnya kayak I think ya it's all about mindset. Karena don't kayak our job is not our life gitu. Don't let your job to define all the things about you gitu, because you are much more interesting than you think you are gitu. That's Okay. my Ya, good point. Berarti apa yang dibilang sama Yoga nih teman-teman, bahwa work-life balance buat Yoga adalah cari cara to fulfill your passion too, gitu ya Yoga ya. Good point, good point. Ini Iwet. Nah, Yoga, sekarang Udah Iwet lagi. gue cuma perlu suaranya aja. Terakhir, kalau apa yang terjadi, apa yang terjadi kepada si Gen Z di Amerika itu, sekarang gue balikan ke lo. Lo nih punya janji ngajar yoga. Yoga is definitely your passion. Ngajar yoga Iwet jam 7. Terus tiba-tiba pimpinan lo di perusahaan bilang, Yoga, tomorrow, which lo punya janji sama Iwet jam 7. Lo harus meeting sama gue jam 7 pagi. What would you do? Good question. Siapa yang di cancel? Gitu. It's not about cancel ya. Again, maksudnya kayak of course kayak everyone has priorities in life, dan kayak I think we should be, again, it's all about like being flexible aja Yeah, sih yeah. with your time. Jadi kalau misalnya kita kayak saklek ya, what's the Susah sih, enjoyment in yeah, that yeah, sih? Maksudnya kayak Tapi kamu akan pilih kerjaan dong pasti. jantung. Iya, ya. Kerjaan. Berarti meeting sama That's bos. fair. Ya kan maksudnya kayak Yeah. nggak berarti kan itu kan it's not cancelled. It's just Yeah. mungkin bisa nih kita coba Ganti reach han- into ya. agreement, kira-kira bisa nggak sih kalau misalnya kayak diganti. Berarti Yoga memilih meeting sama bosnya instead of janji olahraga dengan Iwet yang juga sebetulnya adalah Ini kita pekerjaan. harus lihat dong, maksudnya kayak mana yang lebih fleksibel, mana yang enggak. Jangan kepancing sama dia. Dia suka mancing ya. Terus kemancing, you're not answering my question. Dia memilih untuk meeting lah. Gue juga. It's not a choice. It's not a choice. Itu emang tanggung jawabnya dia. Good to know. Aduh Yoga, thank you. Thank you, Kak. Nah, sekarang Yoga pilih. Yoga lebih memilih aku pakai lipstick yang mana? Yang natural aja, Kak. Yang natural aja katanya. Jangan yang terlalu menor, jangan terlalu merah gitu. Natural? Me? Get out of here. Iya. See, aku Jangan, tapi suka. Bye, aku Yoga. suka Iwet Thank voice you. Yoga. Bye Bye. Yoga, dah sayang. Good day. Have a great day. Thank you for today. Bye all. Tuh kan, gila ya. Ini yang nonton kita tuh gini. Kembalikan yoga pada kami. Siapa yang nyulik? Si Yoga kagak ada yang nyulik. Beringasnya kayak ikan piranha atau nggak lo yang nonton nih, kacau banget. Dibuka dulu tuh ya. Bye Kak. Thank you. Terus ya komentar yang nonton tuh gini. Terserah deh Kak Yoga mau ngomong apa. Bening banget gitu katanya. Kok terserah? Nggak bisa gitu. Jangan semua. Hashtag save yoga. Apa? Ya apa yang diselamatin? Orang dia baik-baik aja deh. Aduh, elah. Tapi gue setuju lo sama poinnya dia, kayak pada akhirnya realita hidup itu akan membuat seseorang at any age akhirnya sadar gitu bahwa ya harus gue jalanin, nggak bisa semau-maunya juga gitu kan. Yang lucu adalah kenapa I find the moment that we talk to yoga mewakili millennials lucu, karena bukan cuman kita aja nih Jack, Gen X, yang melihat
demand Gen Z terhadap work-life balance, terhadap nyari value dalam hidup itu sedikit juvenile, sedikit kekanak-kanakan, you know? Nah, even millennials yang diwakili oleh Yoga juga bilang, ya itu bagian dari pendewasaan hidup sih. Lama-kelamaan juga menyadari bahwa ya kerja-kerja, ya mau ngomongin work-life balance, mungkin caranya adalah dengan mencari hal yang lo lakukan yang can fulfill your passion gitu. Bahwa pekerjaan dan passion kadang-kadang tidak selalu serta-merta menjadi satu loh. Bagus dan beruntung orang kan early 20s gitu ya Wat ya. Find your passion. You need to do work your passion. Jack, bro, nggak semua orang beruntung bisa bekerja sesuai passion. Setuju nggak Iwat? Setuju. Setuju. Apalagi di negara developing country alias negara susah kayak Indonesia begini. Ya. True. Orang yang bisa kerja sesuai dengan passionnya itu hanya sedikit aja, bro. Ya. Yang lain tuh masih mikirin perut sama bukan cuma perut kita, perut keluarga, mas bro, gitu kan. Jadi buat Anda yang kebetulan tidak bekerja sesuai dengan passion, work-life balance-nya apa? Kayak Yoga bilang, cari dong sarana untuk memenuhi passion supaya lu tuh seimbang, sehat, jiwa, raga. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Dan gue suka partnya dia yang dia bilang bahwa gue nggak saklek gitu, bahwa jam 7 sampai jam 9 jadwal ini, jam 9 sampai jam 7 malam adalah pekerjaan, di luar itu gue nggak mau nyentuh pekerjaan gue. Menurut gue, balik lagi, ini realita kehidupan ya, bahwa zaman sekarang agak susah untuk bisa seperti itu. Sehingga you need to find your balance during that time of moment. Ini yang juga gue pelajari dari Jay Shetty kan, dia kerja di perusahaan bursa efek. Ya, stock exchange. Dia nggak suka tuh pekerjaan itu sebenarnya. Kayak gila, ini tuh terburu-buru banget semuanya tuh fast pace, bla 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 bla, very ambitious, lalala. Tapi dia menemukan gitu cara untuk dia bisa membalance dirinya. Dengan apa? Dengan cara memberikan ilmu soal life balance-nya dia yang dia pelajari di ashram. Yoganya dia kepada sekelompok kecil. Jadi kayak during lunch break, during coffee break, dia bikin kayak kelas-kelas kecil yang sampai akhirnya dinotis sama perusahaan. Dan kemudian perusahaan bilang gini, mau nggak lo kita bikinin sesi per minggu untuk lo bikin dalam kelas yang lebih besar. Oh, dia bilang I would love to. Dan di situ dia menemukan balance-nya dan menemukan happiness-nya. Dan akhirnya apa yang dia lakukan kelas-kelas kecil di ashram itu lead on to his lifelong fulfillment. Correct. Ada insight dari Jojo gini, ternyata nggak cuman di negara berkembang aja kok, di negara develop seperti Eropa juga banyak orang-orang yang bekerja hanya untuk kerjaan, bukan untuk passion. Yes, itu fakta hidup ya kayaknya ya. Iya, maksud gue kayak lo kan pada akhirnya harus fulfill perut untuk diri lo, untuk keluarga lo harus punya tempat tinggal. Ya. Gue jadi inget salah satu wawancara Diary Dave dengan dia seorang content creator Iwat di TikTok, namanya apa HRD gitu. Ada dia dikenal sebagai ibu HRD bacot. Ibu HRD. I forgot her name. Terus nah dia tuh bilang katanya mengembangkan kan ada yang nanya gini, gimana caranya supaya pekerjaan tidak terasa hambar? Ya, walaupun lo sudah punya hal yang lo kerjakan to fulfill your passion. Gue ingat hasil obrolan gue dengan narasumber ini. Dia bilang gini, pengembangan diri itu ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ya. Katanya, apa tuh maksudnya? Kalau yang vertikal itu kan lo menaiki jenjang karir, ladder of organization in your company. Betul. Ada juga yang vertikal gitu loh. Lo mengembangkan diri lo vertikal. Jadi lo jangan merasa bahwa pengembangan diri itu harus selalu kok nggak ada pembaharuan apa-apa. Ada yang vertikal loh. Bener nggak, Wet? Ya, bener banget. Ada yang horizontal. Ya, kalau vertikal ada yang horizontal. Kan? Iya. Nah, dia ngasih contoh nih Kak gitu. Ada satu narasumber ada dokter gitu ya.
Dia merasa bahwa Tujuan. hidupnya itu stagnan gitu. Aduh kok gue begini-begini aja ya gitu. Nah terus dia kasih tahu, coba dong horizontal. Apa ya? Emang gue suka apa ya? Gue suka apa ya? Oh ternyata dia suka ngajar. Tapi dia nggak Ya, punya waktu nih untuk ngajar dengan jam prakteknya dia gitu. Terus yang ngajar kan lo nggak perlu ketemu orang. Udah dong, coba lo ngajar, lo bikin video-video yang lo ajarin, lo post deh di sosial media lo. ya, Dia ya, konstan melakukan itu. Nah, videonya dia went viral. Terus ya. akhirnya dia juga sekarang menemukan pengembangan diri baru yang akhirnya jadi passionnya. Dia True. menjadi seorang health influencer slash dokter di sosial media. Dia mungkin Yes. nggak dapat duit, nggak dapat apa-apa, tapi it's his thing. Itu adalah senangnya dia True. aja gitu. True. True. Itu lo tau nggak? Itu yang terjadi. Ini kalau misalnya boleh gue cerita tentang gue ya. Kalau ditanya apakah lo suka, gue kan kerap ditanya gitu sama teman-teman lo, are you happy gitu kan ya. Terus kayak lo suka nggak sih sama kerjaan lo? Ya ada hal-hal yang pin gue bikin muntah juga di kerjaan gue, Bo. Kayak bleh gitu ya. Tapi kan kenyataannya it pays my bills. Hmm. Apakah kemudian gue jadi kayak gitu? Enggak juga. Lo tau nggak cara gue menemukan balance itu gimana dalam kerjaan? Gimana? Bikin konten. Hmm. You know what? Creating content. Kan banyak temen gue juga bilang, lo gila ya, lo kapan punya waktu? Gue bilang during my break, itu gue seneng. Itu bener-bener kayak meditasi tau gak lo? Karena kan konsentrasi ya. Ngedit video, itu lo konsentrasi kan? Lo nafas gitu. Sampai cuman dia jadi satu video tuh buat gue kayak, seneng deh. Iya, ya, it's your thing. You don't need to, for No. me ya, you don't need to explain it to anyone. It's Yes. just your thing. Some people Correct. sarana rekreasi passionnya ngisi TTS. It's your thing. Yes. Ada yang Ya, menyulam. tidur It's your siang. thing. Iya, Atau mungkin tidur siang. iya. Ada yang make up, ada yang Iya. masak, ada yang Iya. ngobrol, ada yang baca buku, ada yang dengerin Yes. podcast. It's your thing. You don't True. need to explain it. It doesn't have to be logical or sensible to anyone else. It just need to be important for yourself, ya kan? True, true, true. Jadi balik lagi nih ke ceritanya Dave tadi gitu ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Dan kemudian juga jangan dijudge si Gen Z tadi menurut gue. Ya, it's just his or her age. Itu adalah proses dari perkembangan dirinya dia. Biarin aja. Dia dengan kelabilannya, dia dengan kebingungannya, dia dengan idealismenya. Pada satu titik, dia akan sadar kok bahwa shit, gue bodoh banget ya dulu, malu banget, jir. Iya. Tapi biarin aja itu jangan juga dijudge karena itu perjalanan hidupnya dia. Dan menurut gue Gen Z itu they are Gen Z siapapun itu ya, they are entitled to make mistake, Yes. to learn, to Yes. live their life, ya Yes. itu Yes. bagian hidupnya. Iya, cuman Sama. Ya, cuma satu aja. satu aja sih yang gue pengen diskusikan pagi ini di siaran pagi itu adalah itu mengenai work-life balance. Since I know setengah dari penonton duet siaran pagi kita ini adalah Gen Z kan? Amin. Dah mudahan ya. Terus Iya. ada yang bilang gini, nanti looking back bisa lihat sendiri dari track record status-status Facebook sama Twitter pada zamannya. Terus lu bisa bilang, oh no, apaan sih gitu. Gue tuh jadi mikir begini ya. Ada nggak ya hal-hal yang zaman dulu tuh gue kayak, duh bodoh banget ya. Selain gue satu ngibul mau liburan ke Hong Kong, gue bilang gue mild depression. That was very stupid. Yang kedua adalah gue belajar bahwa udahlah, jangan ugal-ugalan berusaha nyaingin owner lo dengan datang ke acara opening Art Basel VVIP. Ya, lo lihat-lihat lah kapasitas, keadaan diri lo dan sebagainya gitu. Tahu tempat, ya nggak sih? Itu ternyata ya diskusi kita kemarin yang we point out, Bo, kalau bos lu pakai Kijang, lu janganlah pakai BMW, tahu diri gitu. Konten itu tuh di-post dan di-repost oleh begitu banyak orang. So many people relate to that.
Oh iya, really? Oh, wow, oke. Iya, itu pelajaran gue. Gue pernah ada satu kali lagi, ini juga tolol banget menurut gue. Oh my god, gue kalau mikir-mikir ya, gila ya gue tuh sengak banget. Lo tahu Bo apa? Dulu tuh Cosmopolitan FM punya Cosmopolitan Trip. Ya. Lo inget ya, yang kita ngajak pendengar kita untuk jalan-jalan. Waktu itu kita berangkat ke Australia. Ya. Melbourne, Sydney. Melbourne, Sydney. Gue Ya. belum pernah tuh diajak. Nah, oke. Melbourne, Sydney itu ya. Terus abis itu, gue tahu waktu itu sebelum gue, Angie yang berangkat. Hmm. Angie dapat treatmentnya business class, Bo. Hmm. Gue waktu diajak itu dapatnya ekonomi. Hmm. Nggak terima. Ego, nggak terima. Masa Angie dapatnya bisnis, gue dapatnya ekonomi. Nggak bisa nih, nggak bisa. Ya. Lo tahu apa? Gue nambah, Bo, untuk naik business class. Ya. Keluar duit dong. Padahal harusnya gue trip itu nggak keluar duit dong ya. Bener nggak? Harusnya gue mendapatkan jalan-jalan gratis dan juga gue mendapatkan uang saku. Lo tahu apa? Gilanya gue adalah bos gue yang gue bohongin itu duduknya di ekonomi. Malu nggak lo? Saat itu enggak. Lu berasa proud gitu. Yes, tapi sekarang looking back, I feel so stupid. Gila, gue gini. Akal sehat lo di mana, bro? Itu bos lo, direktur lo. Di belakang duduknya, lu leyehan. Ngotot bayar nambah. Biar apa, Mali? Iya, betul. Biar apa? Iya. Biar apa? What did you get from it, bitch? Apa sih? Waktu itu pembenaran gue, ini kan long trip. 4 jam. Kalau lu 12 jam, serah deh ya. 4 jam. Iya, pride-nya aja. Gitu. Biar kesohor. Iya betul. Tadi ada yang nanya gini, bahas sedikit dong Kak, kemarin kayaknya ketinggalan. Apa maksudnya kalau bosnya pakai Kijang, kita jangan pakai BMW? Intinya tuh jangan, don't overshadow your employer gitu loh. Nggak ada, ya tahu diri aja gitu loh. In so many ways ya, itu besar banget artinya gitu. Kayak kan contoh Iwet deh, bosnya naik terbangnya ekonomi, terus Iwet karyawannya terbangnya bisnis. Bo, mak bapak gue tuh ngajarin, enggak, itu out of place. Itu out of place. Itu nggak benar. Dan gue bener-bener kayak, wah gila sih. Kalau misalnya gue digituin, mungkin gue udah marah kali ya. Kesel gue itu kayak, sengak banget sih nih anak gitu. Tapi terus gue mikir gini ya, gila ya, bos gue itu baik sekali ya. Dia bisa dengan legowo ketawa-tawa aja ngeliatin gue gitu kayak hahaha. Ya. Kebayang gak sih? Nah itu sebetulnya tanda-tanda bos yang atau orang yang sudah selesai dengan urusan pribadinya dia. Iya. Dia tuh Mateng aja gitu dia. Iya matang, konten aja gitu. Dia sudah berdamai dengan ego dirinya, Nek. Beda sama lu yang muda, yang membara, yang egonya tuh kayaknya membuncah-buncah. Jadi bos lu tuh ngetawain lu sebenarnya, Nek, dan menyebut nama lu di dalam doa, Tuhan selamatkan dia, jangan sampai dia masuk neraka. Jangan sampai dia terpuruk dalam lembah pinjol. Karena gaya hidupnya yang menter. Enggak. Tuhan selamatkan dia, anjay. Tapi balik lagi gitu. Lu ada gak sih hal-hal yang lu looking back terus lu gini, ih ngapain ya gue? Gila kali gitu. In terms of pekerjaan gitu ya. I mean kayak kalau kehidupan banyak banget lah ketololan yang kita lakukan gitu kan. Iya, ada. Kenapa lu ketawa?
Adalah, tapi tidak Cerita dong kalau ada. Jangan cuman adalah. Apa ya? Apa adalah. dipancing dong. Lu penyiar bukan, Oh, iya. dipancing gunakan skill interview lo. Heran, udah tahu orang begitu tuh minta dipancing. Gue tuh kan soal malu-malu kucing. Coba misalnya waktu lo di radio. Kayaknya aku udah pernah cerita di podcast deh. Gue tuh kan salah satunya adalah gue tuh kan pejuang penyamarataan. Mungkin karena gue kaum minoritas ya Iwet ya. Lah, kok dia Heeh. Enggak, sorry kepencet. Gue mau scroll ini. Gimana sih nih? Udah. Gue kan pejuang persamaan hak di dalam pekerjaan. Mungkin karena gue minoritas ya. Jadi waktu gue pertama kali kerja tuh, kan I have always been myself. Lo lihat gue lah, laki-laki feminin. Terus pernah di satu momen waktu itu kerusuhan. Ini exact case-nya ya, kerusuhan. Bulan Mei, kerusuhan di Jakarta itu loh. Iya. Kita nggak bisa pulang. 98 ya? Ya. Dan gue ini adalah penyiar yang harus siaran 12 jam lebih dari pagi ngegantiin penyiar-penyiar lain. Karena Jadi mereka nggak bisa datang ke radio kan? Iya, jadi lu kebayang dong capek dan lelahnya gue ngejagain radio. Terus kita karyawan yang nggak bisa pulang dibukain kamar nih sama perusahaan tempat gue bekerja di Kartika Chandra. Iya, sebelah kantor. Nah, dibukain kamarnya cuma 2. Satu kamar buat pegawai laki-laki, satu kamar buat pegawai perempuan. Lo inget dong ceritanya? Ntar dulu, gue inget tapi gue agak lupa ya. Terus. Ya. Nah, terus gue sang feminim ini situasinya udah malam ya, Wet ya, udah jam 12 malam dan di depan kantor kita tuh lagi kerusuhan loh. Gue mau masuk kamar perempuan, yang perempuan-perempuan itu nggak terima gue. Itu kamu gitu, kalau di tempat kita sih, kita kan mau buka jilbab, mau sholat, gimana di kamar mandi nggak enak. Gitu. Gue udah tahu nih, gue pindah ke kamar laki. Yang mas bro, laki-laki itu juga, anjing lo ngapain lo di sini? Ntar gitu gue berbagi kamar mandi sama lo, gimana nih? Gue nggak bisa digituin. Walaupun di luar lagi kerusuhan dan jam 12 malam, gue kan tapi gue nggak punya temen, nggak punya uang buat buka kamar. Gue pulang, Wet. Gue terabas itu di depan Kartika Chandra lagi kerusuhan, orang lagi lempar-lemparan. Gue terabas, gue pulang. Gue jalan kaki, Nek, sampai Pasar Minggu dari Gatot Subroto, FYI. Sambil bercucur air mata nggak? Semua Gila lagi. Selamat lu sampai rumah. Selamat, gue nyampe rumah jam 9 pagi. Anjir, dari jam berapa lu jalan kaki? Jam 12. Lu 9 jam jalan kaki? Kalau capek gue berhenti. Anyway, gitu. Besok paginya gue siaran jam 4. Gue sengaja nih, jam 2 gue mau datang ke kantor. Gue datang, gue emang hadap ke HRD. Terus? Gue bilang gini, apa yang terjadi semalam buat gue not cool at all. Dan in the future, I expect respect dari orang-orang di kantor ini. Terus? Treat me as my gender. Karena walaupun gue ngondek, gender gue laki-laki. Lu putuskan aja, lu mau terima gue di kamar laki-laki apa di kamar perempuan. Kalau enggak, gue resign. Terus? Ya udah. Terus HRD-nya melakukan do her thing, dia mengajukan ya udah, gue nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya semenjak itu people treat me differently in the office and they treat me with respect that I deserve. Tapi itu nggak bodoh, Bo. Itu heroik. Ya, looking back tuh sekarang gue gini, ngapain ya sebenarnya ya, kayak teman-teman gue tuh gini, Bo, lu ngapain sih kayak begitu? Setelah ada juga, Wet, orang-orang yang membenci gue karena hal itu, merasa bahwa lebay banget sih lo, bencong gitu. Ada. Tapi menurut gue itu nggak lebay sih. Enggak ya? Ya udah nggak jadi deh. Lu mah, gue jadi kelihatannya kayak bodoh banget. Lu heroik. Ya lu yang maksa gue, tadi kan gue udah nggak mau. Yang lain dong, apa kek? Nggak ada. Lu mah maunya oke sendiri.
Ya, gimana dong? Hapus tuh, Ih. hapus, di rewind, hapus. Makanya tapi ya Iwan gini ya, makanya ya mungkin itu adalah kan Narti panggil Narti. Narti. makanya ya Iwet ya, mungkin itu adalah triggering moment buat gue ya. Lo perhatiin nggak tindak Ya. tanduk gue di sosial media? Gue tuh paling tick off kalau orang bercanda gitu. Ini gendernya apa sih gitu? Karena menurut gue gini, Nek, gue ini kemayu tapi gender gue laki-laki. Lu buta atau nggak punya akal logika sih gitu. Makanya gue tuh tick off banget, ngerti nggak lo? Eh, Ya. bisa bedain nggak? Ya. Gitu. Sorry ya, gue ketawa bukan ketawain cerita lo. Ini Teresia bilang ini, udahlah guys, ngalah aja sama yang dadanya udah pernah dibelek. Kita kan belum. Sorry, sorry, sorry. Sorry nah, sorry. Nah, gitu. Anyway, itu ya. Sabar Iya ya bener. kok. Sabar, aku sabar. Sekarang looking back, mungkin looking backnya adalah kalau dulu gue tuh lebih mudah tersulut. Sekarang gue jauh lebih sabar. Gue mah ketawa aja nih sekarang. Iya. Karena kan lo mudah tersulut karena lo memang menyesuaikan kan, asal lo dari sulut kan. Sulawesi Utara, lucu Anda. Cepet ya, cepet ya. Cin, mau sesuatu yang lebih ringan nggak? Apa tuh? Kemarin gue syuting Brunch with Dave edisi spesial Tahun Baru Cina. Imlek. Imlek tuh Tahun Baru Cina kan? Ya iya sih, cuman kayaknya kayak lu nyebut tahun baru Cina tuh kayak salah aja di kuping gue anyway. Terus Chinese New Year, coba terjemahkan ke dalam Iya. bahasa Indonesia. iya, lo bener ngalah aja deh sama yang udah dadanya pernah dibelek. I love you, Sodi. Love you more. Oke, lanjut. Sodi. Ingat Tuhan Ya. kita satu. Bener. Namaste. Lanjut. Terus abis itu Jenny, gue juga ada Cinanya. Kumala Dewi. Jenny, Kumala Dewi. Feng Shui. Iya. terus dia kasih kisi-kisi. Tentunya lengkapnya teman-teman nanti nonton di YouTube Bazar aja. Tapi gue mau bilang, intinya iya benar. tahun 2024 itu adalah tahun perubahan. Oke. Terus? Perubahan. Jadi akan ada perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupan bangsa ini Jelas. Benar. dan di dalam kehidupan pribadi 12 sio. Oh ya. Jadi itu akan mengikuti semua. Iya, karena tahun naga itu tahun sio besar. Betul, gue tahu itu. Ya kan? Kemarin itu tahun kelinci. Itu secara general memang tahun yang nggak stabil buat semua orang. Karena kelinci kan kelakuannya gitu kan. Suka lompat-lompat, kadang mengganggu, kadang fun gitu. Jadi berarti tuh emang si naga ini datang nih ya gede, boom, bus gitu ya. Oh, jadi tahun perubahan untuk 12 sio. Bukan hanya untuk bangsa ini tapi juga untuk each individu yang ada di negara ini. Iya. Lu Lu apa sih gue? sio lu? Sio lu apa? Ayam. Oh lu ayam. Iya. Gimana tuh? Dia Gue bilang. nggak ngedengerin. Lu pasti cuma nyimak punya lo doang kan, sio ular. Iya. Gila ya lo. Gila deh lo. Nggak gitu, harus lebih tinggi. Gila. Sorry, tensi gue nanti naik, gue nggak mau. Dicoba. Gila deh lo. Nah, cakep. Gue cuma nyimak yang punya gue, ular, sama narasumber gue, Morgan Oy. Morgan Oy sionya kuda. Jadi gue cuma apal dua sio itu. Mau gue ceritain nggak? Ular gimana, kuda gimana? Masa kata Jenny, ular dan kuda fokus aja di kerjaan tahun 2024. Nggak usah mikirin cinta. Oh gitu. Iya, baru mau nanya Mayor Teddy, batal deh. Gue bilangin,
Ya Jenny, gue bilang, udahlah lu sendiri aja, nggak usah mikirin cinta. Oh Ya gitu? Jenny, gue bilang, jangan-jangan lu jantungan kemarin gara-gara mikirin cinta. Gue gini, nggak gitu sih Masih Jen. lucu dia ya, masih lucu dia ya. Oh, udah lu konsen. Katanya soalnya Heeh. energinya tuh tahun 2024 itu adalah perubahan besar. Jadi kalau Heeh. logik masuk di akal sih. Karena kalau kita energi besar tersebut kita pakai cuman mikirin cinta, lo nggak mikirin sia-sia energinya. Lo nggak mikirin pekerjaan Ngerti, lo. ngerti. Mendingan lo manfaatkan energi keren di tahun naga itu untuk konsen ke pekerjaan gitu nih. Oh, Untuk mereka yang baru mau merintis cinta ya. ya. Kalau yang cintanya udah dirintis tahun naga ini akan ada banyak kawin. Karena cintanya udah berlangsung. Oh, ngerti. Oke. Kalau kuda, Gitu. Tahun ini semesta memperbaiki vibrasinya tuh. Siap-siap menerima karma baik atau buruk bener. Kuda juga sama. Si Morgan, oh itu kan kuda. Mm-mm. Kemarin si Jenny bilang ke dia, Morgan hati-hati kamu banyak perempuan yang akan nipu kamu gitu. Eh, Mm-mm. Terus gue bilang sama gitu. Morgan, makanya sama cowok aja Morgan. Terus Morgan bilang apa? Bro, cek dulu biar nggak selek. Ego ya lo. Mego. Oke, dari Gitu. Feng Shui kita mau update Mayor Teddy. Ya, udah lo lihat. Udah, Terus gimana menurut lo? tegep. Tegep apalagi? Kata konten yang gue lihat di TikTok, Mayor Teddy udah cerai. Oh gitu. Kata konten TikTok. Oh gitu. Terus Heeh. apa tuh take out lo dari cerai itu? Ada celah. Anjing. Terus kemarin gue kan ketemuan sama Ramdan sama Lu parah banget lo emang lo. Lu parah banget. Dia Tante Rita loh, alias tentara. Nah, gue mau nanya. Kemarin Dela temennya Ramdan yang gue pergi temuin nanya, emangnya Tante Rita sekarang boleh cerai ya? Bukannya PNS nggak boleh cerai? Sekarang udah boleh lebo. Tante Oke, Rita udah boleh ini cerai. guys, Tante Rita itu adalah tentara ya. Bahasanya ganggu ya. Emang Tante Rita boleh lebo ceremai, say? Ya boleh label lah kalau misalnya emang udah nggak cocok mau gimana lagi. Kan dulu katanya ada peraturan kalau Tante Rita nggak boleh ceremai. Ya gimana tapi dia asal izin atasan katanya kalau atasan udah kasih ya memang udah nggak bisa ya udah gitu. Yang nggak Serius boleh lu? poligami. Poligami nggak boleh. Oh, masa? Iya, poligami nggak boleh. Kalau itu udah saklek, udah bener-bener ada undang-undangnya. Hanya Sampai Tante Rita kalau aja? Hah? Hanya Tante Rita aja nggak boleh poligami? Tante Rita dan ASN. Oh gitu. Walaupun berdasarkan keyakinan agamanya boleh? Betul, betul. Oh, oke oke. Oh, Polela juga nggak boleh. Iya, Polela alias polisi. Polela itu juga bisa politron ya, guys. Iya. Iya. Terus ya, gue sih cuma mau izin aja nih ya sama warga TikTok ya. Itu di paling atas kalau gue search Mayor Teddy, ada konten yang dia pakai suara gitu. Yes, badanku tegap, badanku gemes, badanku ini gitu pakai suara gitu. Terus isinya looping foto. Gue cuma mau izin aja ya. Siap-siap lo boleh muntah. Gue akan pakai soundnya si Mayor Teddy, tapi gue akan ganti pakai foto-foto gue. Mampus nggak lo? Terinspirasi ya, terinspirasi ya. Mampus nggak lo? Suaranya gitu. Ya, aku memang seksi. Ya, aku memang menawan. Ya, aku memang rupawan. Gitu, tapi fotonya foto gue. Hah? Indonesia, bukan. Indonesia memilih. Indonesia muntahu. Alias muntah. Kapan tuh akan lo naikin tuh konten itu kalau gue boleh tahu? Biar kita tuh siap sedia semua. Biar kita tuh semua siap-siap. Jadi kayak, oke, berarti kita harus siapin sickness bag gitu kan? Atau kita ke kamar mandi, you know? We need to prepare ourselves. Iya, siap-siap ya. Ya? Siap-siap
Kasih tahu, kasih pengumuman story dulu, guys. Siap-siap ya. Konten stage Mayor Teddy aku akan segera naik. Ampun Tuhan, ampun. Tapi Biar apa yang lo lihat dari Mayor Teddy itu? lu pikir gue Mama Loren, gue bisa ngelihat orang? Bukan, apa cakep, apa demen, apa gimana? Cakep, bening gitu. Cakep, bening gitu. Sama kayak yoga, bening-bening gitu. Dan tegep itu sih yang gue kalau ngelihat Mayor Teddy terus gue latah tuh gue kan kalau latah jujur tegep gitu. Lo sampai misalnya ada kesempatan gitu ya ketemu sama dia nge-MC atau apa gitu lo akan bilang apa tuh sama dia kira-kira? Siapa tindihin? Guys, dia udah lucu banget. Masa kagak lo kasih hati orange, kagak lo kasih mawar, kagak lo kasih apa-apa. Gila lo pada semua ya. Kagak lo tap-tap nih layar. Keterlaluan memang bener-bener. Hah? Lu tahu gak sih Bener-bener lagu dangdut zaman dulu? Gimana? Yang refnya tuh telentang, tengkurap, tindihin, tekan, asyik. Tahu gak lo? Kayaknya bukan gitu lagunya. Tapi gue tahu lagu itu. Telentang, tindihin, tekan, Gimana ya? asyik. Itu lagu dangdut. Tahu gue. Tengkurap, telentang, tindihin, tekan, asyik. Itu lagu lo, gue gak jorok. Sumpah itu lagu. Kayak nadanya bukan gitu, tapi gue tahu lagu itu, tapi nadanya bukan gitu. Makanya jangan cuma Taylor Swift udah dengerin, lagu dangdut lu dengerin. Tengkurap, telentang, tindihin, tekan, asyik. Ih gila norak deh lo bener-bener gila. Ih ambles semua image Harper's Bazaar tuh di lo. Itu tuh soundtrack hidup aku. Telentang, tengkurap. Jangan dibalik, tengkurap dulu dong. Dan abis tengkurap, telentang. Tindihin. Tengkurap, telentang, tindihin, tekan, Tuh versi slow motion kalau lu nggak bisa buru-buru. Aduh Tuhan ya Allah Gusti. Padahal tadinya gue mau bahas satu lagi toxic masculinity besok aja. Udahlah, nggak usah lah, nggak usah, udah. Ini menurut gue udah pas semua muanya, ya. Ini tuh udah tadi kita udah dapat pelajaran hidup, ya kan? Kita udah belajar soal bagaimana kita harus bersikap dalam hidup. Lalu kemudian ya harus kita tutup dengan ketawa-tawa karena balik lagi. Work-life balance atau life balance itu harus kita temukan dalam setiap sendi kehidupan kita. Tuh Jojo nanya sampai pada pakai caps lock. Jadi pada ngapain hari ini? Ya biasa lah cocok karir kayak gue mah. Abis ini gue mau facial. Lo facial di mana, Bo? Di Radio Dalam. Oh, facial apa lagi? Ada facial bahan organik gitu biar muka gue jadi kayak cewek-cewek puyeng di Kemang. Bahan-bahan organik tuh facial puyeng pasti ya. Facial puyeng yang lagi facial pakai ringing ball gitu loh. Singing ball, bukan ringing ball, bukan. Iya, singing ball gitu. Ya, tolong lo videoin dong biar kita pada bisa komen. Iya nih facial puyeng gitu. Lu mah apa-apa di videoin, lu mah kayak Raffi Ahmad deh, Rans Entertainment. Ingat Raffi jadi kaya gara-gara video-video semua. Raffi bala-bala dong. Kaget gue ayam, astagfirullahaladzim. Enggak, si Cabi datang ngambil kunci. Bala-bala apaan sih? Bala-bala tuh bahasa anak-anak penonton gitu. Bala-bala dong, bagi-bagi. Bala-bala dong. Sawer. Itu bahasa kok dulu tuh setahu gue bahasa penonton dahsyat gitu loh. Kakak Bala-bala dong. Oh gitu. Tuh bala-bala duta Wak, bala-bala. Oh gitu, bala bantuan panjangannya. Bagi-bagi. Oh bala-bala duta Wak. Oh berarti kita bisa terapin tuh di live kita, guys. Dave udah lucu banget, bala-bala dong Wak, gitu.
Iya. Kampung banget nggak sih, Nek? Agak kurs ya, nggak usah deh kalau gitu ya udah. Oke. Terus gue Oke. gini, how dare you ngomong kampung dengan lagu lu yang barusan ya, Nek? Itu udah kampungnya udah to the core. gue cuman berdoa sih semoga lagu pas lo nyanyi tadi nggak di screen record sama guys kalian pasukan tap ini terus kemudian di tag kembali Lirungan. Lu tau gue ya, gue tuh sebelum dijeblosin sama orang lain, gue akan ngejeblosin diri gue sendiri. Jadi sebelum di tag sama Mbak Ria, gue akan upload diri gue sendiri. Gue tuh prinsipnya gitu, sebelum gue dijeblosin, gue akan jeblosin diri gue. Dicari Iya. di YouTube lagu Tengkurap. Ih, best. Lu Lu tuh ngapain pantesan hari ini botak? cocok banget sama Erika emang ya. Erika managing editor Bazar itu kan juga dia alainya sama banget sama lu sebenarnya. Iya. Iya, dia emang berkedok aja tuh Harper's Bazaar, tapi sealai-alainya manusia dia tuh sebenarnya. Iya. 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 Karena gue percaya setiap orang tuh ada sisi alay dalam kehidupannya. Pasti. Iya kan? Pasti. Alay adalah gen. Ya, alay core. Anak zaman sekarang.